Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Elizabeth di ibadah online pada hari ini. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Wow, luar biasa. Kita tetap sukacita, kita tetap semangat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Nah, adik-adik sudah siap semua bukan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Yuk, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Selamat pagi Bapa. Mari adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan kepada kami semua. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah online kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besar yang terbesar, itulah
teman-teman dan nggak bisa kemana-mana. Iya ya, masa nonton YouTube dan main game terus, bosan ah. Oh no! Iya. Sekolah minggu mengadakan Zoom by Day. Apa itu Zoom by Day? What? Zoom by Day adalah Zoom Bible Study Holiday. Untuk kelas 1 sampai kelas 6 akan diadakan pada tanggal 19 dan 26 Juni 2021 pada pukul 4 sore. Untuk balita, TKA dan TKB akan diadakan pada tanggal 27 Juni 2021 pada pukul 10 pagi. Jangan lupa ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Nah adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar bisa mendengarkan firman-Mu, terlebih melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, jangan takut ya. Kakak lagi nyamar jadi penjaga penjara. Shh, jangan keras-keras. Kakak ingin melihat-lihat penghuni di dalam penjara itu. Ada berapa orang? Adik-adik bisa lihat? Ada berapa orang? Ya, pintunya ada di sebelah mana? Ada yang lihat? Shh, jangan keras-keras adik-adik. Nanti kita ketahuan sama penjaga penjara di tempat ini. Wah, lihat, itu ada penjaga penjaranya. Shh. Hah? Ini ada alat yang biasa dipakai, dipegang oleh penjaga penjara. Wah, adik-adik bisa lihat? Wah, tangannya Kak Mari masuk. Ngomong-ngomong adik-adik, siapa yang tahu alat ini namanya apa adik-adik? Siapa yang tahu ini namanya apa? Apa? Gembok. Ya, semacam itu. Tapi adik-adik, lebih tepatnya alat ini namanya borgol. Pernah dengar kan kalian? Ya, biasanya borgol ini gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Apa?
menangkap binatang liar. Bisa juga adik-adik. Apalagi ya? Apa? Mengunci sepeda? Bisa juga. Bisa nggak ya? Bisa. Bisa juga adik-adik. Ada lagi yang mau jawab? Apa? Mengunci pintu penjara. Mengunci pintu rumah. Boleh juga. Tapi adik-adik, lebih tepatnya borgol ini dipakai saat menangkap penjahat. Setelah ditangkap, Pak Polisi biasanya mengikat tangan atau kaki penjahat itu dengan borgol ini supaya tidak bisa lari, supaya penjahatnya tidak bisa melawan. Nah, adik-adik, berarti borgol ini dipakai untuk orang yang bersalah, orang yang melakukan kejahatan. Saat tangan atau kakinya diborgol, seseorang tidak bisa melepaskan dirinya kecuali ada yang menolong adik-adik. Nah, orang-orang yang ada di dalam penjara biasanya memakai borgol seperti ini supaya dia tidak bisa lari, supaya dia tidak bisa melawan. Nah, adik-adik bicara, wah, tangannya Kak Mani nggak bisa lepas. Bicara tentang penjara adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah dimasukkan ke dalam penjara. Murid-murid Tuhan Yesus yang disebut para rasul itu, khususnya Petrus dan Yohanes, ternyata pernah dimasukkan ke dalam penjara. Loh, kok bisa? Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka melakukan kejahatan? Lalu, siapa yang memasukkan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara itu? Nah, adik-adik, ambil Alkitabnya. Adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Kakak akan beritahu kepada kalian. Yuk kita dengarkan baik-baik ya. Nah, adik-adik, setelah turunnya Roh Kudus, para rasul semakin semangat dan berani. Lihat, bersama orang-orang percaya, setiap hari mereka rajin berkumpul di bait Allah yang disebut Serambi Salomo untuk berdoa dan belajar firman Tuhan, ya. Nah, Petrus dan Yohanes juga para rasul yang lain itu semakin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mereka mengajar dan mengadakan banyak sekali mujizat sehingga jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hari demi hari semakin bertambah banyak. Nah, banyak orang yang tinggal di sekitar Yerusalem itu semakin mendengar mujizat dan pengajaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes dan juga para rasul yang lain. Sehingga banyak orang ketika itu dari berbagai kota datang ke Yerusalem. Menurut kalian, untuk apa mereka datang ke Yerusalem? Ya, betul sekali adik-adik. Mereka ingin mendengar pengajaran, tapi banyak orang juga yang ingin disembuhkan. Lihat, mereka membawa orang-orang yang sedang sakit, bahkan yang diganggu roh jahat, untuk didoakan dan menerima kesembuhan dari Tuhan melalui Petrus dan Yohanes. Adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Firman Tuhan mengatakan, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Ternyata adik-adik,
Keadaan itu membuat imam besar dan para pengikutnya, termasuk orang-orang Saduki, iri hati. Imam besar tidak suka sebab para rasul semakin mampu menyembuhkan orang sakit, sehingga jumlah orang yang percaya kepada Kristus semakin bertambah banyak jumlahnya. Wah, adik-adik, itu yang terjadi. Kita lihat sama-sama adik-adik, apa yang dilakukan oleh imam besar selanjutnya. Kita perhatikan, siapa yang ada di dalam penjara itu? Siapa itu adik-adik? Hah? Betul, ternyata dia adalah Petrus dan Yohanes. Pasti imam besar dan orang-orang Saduki itu telah menangkap dan memasukkan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara di Yerusalem. Padahal adik-adik, mereka tidak melakukan kejahatan. Jelas-jelas Petrus dan Yohanes sedang melakukan kebaikan, dipakai oleh Tuhan menolong orang banyak yang sedang sakit. Wah, sekarang Petrus dan Yohanes menghadapi kesulitan yang sangat sulit. Mereka tidak bisa melepaskan dirinya. Mereka tidak lagi bisa menceritakan kasih Tuhan kepada orang banyak. Tidak bisa lagi menolong orang yang sedang sakit. Pintu penjara itu dijaga ketat oleh tentara. Apakah ada jalan keluar untuk Petrus dan Yohanes? Apakah Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk memberi jalan keluar kepada mereka? Apakah Tuhan bisa melepaskan mereka dari dalam penjara itu? Bagaimana cara Tuhan memberi jalan keluar kepada mereka? Adik-adik, firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-19, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kita lihat sama-sama adik-adik. Wow, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong para rasul keluar dari penjara itu. Sebab Tuhan masih mau memakai Petrus dan Yohanes untuk menolong orang banyak yang sedang mengalami kesulitan. Sehingga banyak orang mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang hebat itu. Kita lihat adik-adik, setelah keluar dari penjara itu, Petrus dan Yohanes kembali mengajar di bait Allah. Apa yang terjadi selanjutnya? Petrus dan Yohanes kembali dipanggil menghadap imam besar dan menghadap mahkamah agama itu. Imam besar dan mahkamah agama itu marah kepada Petrus dan Yohanes. Mereka melarang Petrus dan Yohanes memberitakan Injil dan mengadakan mujizat. Tapi adik-adik, yang luar biasa adalah di depan imam besar dan mahkamah agama itu, Petrus berkata kepada mereka, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya adik-adik, dalam kesulitan apapun, para rasul, Petrus dan Yohanes lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Akhirnya adik-adik, mahkamah agama, imam besar, dan orang-orang yang ada dalam pengadilan itu melepaskan Petrus dan Yohanes, membiarkan mereka pergi ke bait Allah untuk kembali mengajar dan mengadakan mujizat. Adik-adik, itu yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Adik-adik, kita lihat Tuhan punya cara untuk memberi jalan keluar bagi setiap orang yang percaya dan taat kepadanya.
Para rasul saat itu ketika menghadapi kesulitan, jalan buntu, di dalam penjara, tangan atau kakinya diborgol seperti ini. Kasih dan kuasa Tuhan memberi jalan keluar untuk mereka. Nah, sekarang adik-adik, apa yang kalian rasakan saat menghadapi kesulitan? Iya, siapapun bisa takut, bingung, pikiran jadi buntu, bahkan mungkin kita berpikir dengan cepat-cepat, berpikir tidak ada jalan keluarnya untuk setiap kesulitan yang kita hadapi. Biasanya adik-adik, kita menjadi tidak sabar, gampang sekali marah-marah, jengkel, atau mungkin kita akhirnya nyerah, give up, angkat tangan, lalu melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita cari jalan keluar sendiri dengan cara kita sendiri yang kita anggap mudah dan tidak sesuai dengan cara Tuhan. Kita cari jalan keluar dengan cara kita sendiri yang kita anggap lebih mudah. Tapi adik-adik, sebenarnya cara-cara yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan caranya Tuhan. Contohnya misalnya adik-adik, saat kalian mengalami kesulitan mengerjakan tugas sekolah, apa yang kalian lakukan? Nah, ada enggak yang kemudian mencari jalan keluar? Yang kita lakukan, yang kalian lakukan, minta tolong kepada papa mama yang mengerjakan tugas sekolah kalian. Ada enggak yang seperti itu? Kak Marni percaya tidak ada, ya. Nah, saat kalian tidak bisa mengerjakan ulangan, jalan keluarnya nyontek. Nah, ada enggak yang seperti itu? Saat dapat nilai kurang bagus, takut dimarahi papa atau mama, jalan keluar yang kita lakukan, kita bohong supaya tidak dimarahi oleh papa dan mama. Nah, Kak Marni percaya cara-cara seperti itu tidak pernah kalian lakukan karena kalian menjadi anak-anak yang percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, cara-cara yang Kak Marni sebutkan tadi bukan jalan keluar yang Tuhan inginkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, belajar dari Petrus dan Yohanes adik-adik. Tetap taat, melakukan hal-hal yang baik. Yuk adik-adik, apapun kesulitan kalian hari ini, tetap semangat, tetap berusaha, tidak menyerah, minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kemampuan dan Tuhan cerahkan pikiran kita, ya. Mungkin adik-adik tidak langsung semuanya bisa beres dengan cepat, tapi satu demi satu pasti Tuhan tolong agar adik-adik bisa menyelesaikan setiap kesulitan yang ada, ya. Nah, adik-adik juga harus ingatkan kepada papa dan mama, apapun kesulitan hari ini, percayalah Tuhan yang kuasanya hebat dan penuh kasih itu selalu punya cara menolong kita, memberi jalan keluar bagi kita yang percaya dan taat kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita sama-sama ya. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sekali lagi ya. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Oke, yuk sekarang kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana kuasa dan kasih Tuhan secara nyata itu dialami oleh Yohanes dan Petrus ketika mereka berada dalam penjara. Bagi mereka dan bagi manusia tidak ada jalan keluar, tetapi bagi Tuhan punya banyak cara memberi jalan keluar. Terima
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami semua, supaya dalam kesulitan apapun kami tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Melakukan apa yang baik dan selalu minta tolong kepada Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan kami. Dan tolonglah kami untuk tetap bersabar di dalam Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak tetap ingatkan kepada kalian semua ya, jaga kesehatan kalau adik-adik keluar rumah ya, ini liburan atau mungkin keluar rumah jalan-jalan gitu ya, karena ini liburan. Nah, adik-adik tetap jaga protokol kesehatan ya, semuanya tetap makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah, minum air putih yang banyak, minumnya air hangat ya, minum susu juga. Lalu tidur yang cukup, adik-adik nggak boleh main gadget terus lalu lupa tidurnya, tidur malam-malam nggak boleh ya, lah diatur dengan baik supaya adik-adik tetap sehat. Lalu apalagi ya, tetap berdoa, baca firman Tuhan bersama dengan papa dan mama. Lalu jangan lupa juga, jangan mager tapi olahraga adik-adik ya, semuanya olahraga, jaga kesehatan semuanya. Tuhan Yesus menolong kalian untuk tetap menjadi anak-anak yang baik. Oke, lakukan semuanya itu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan kepada papa dan mama untuk diserahkan ke kantor gereja. Atau adik-adik bisa meminta tolong menggunakan scan QR yang ada di layar. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurmu, sehat badanmu, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai, memberkati kami semua dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan kami selanjutnya. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu berikutnya. Salam.